Pemirsa, Kementerian Koperasi dan UMKM meminta pihak perbankan untuk membantu pembiayaan bisnis UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, di mana segmen UMKM saat ini dinilai telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Segmen usaha mikro kecil dan menengah saat ini dianggap telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Namun pandemi COVID-19 membuat sejumlah industri UMKM harus menutup usahanya akibat keterbatasan finansial. Oleh sebab itu, pelaku usaha UMKM sangat membutuhkan pembiayaan dari pihak perbankan untuk memulihkan kembali sektor bisnis mereka. Potensi segmen ini tentu menjadi peluang tersendiri bagi industri perbankan. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah mendorong lembaga keuangan dalam negeri untuk terus mendukung sektor UMKM melalui sistem penyaluran kredit. Pihak Kemenkop menilai salah satu kunci pemulihan ekonomi tanah air dapat disumbang dari segmen UMKM yang jumlahnya telah mencapai 64,2 juta. Untuk itu pemerintah juga meminta industri perbankan agar dapat meningkatkan porsi kredit ke UMKM menjadi sebesar 30%. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,97% sepanjang tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan sektor produktif masih dilihat sebagai usaha dengan resiko tinggi serta masih rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM. Berbagai sumber, Aida Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, prospek industri pembiayaan mikro. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Putri Amanda, FI Rating Analis PT Pevindo. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Putri, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih Ibu Putri sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Topik kita prospek industri pembiayaan mikro, Ibu Putri. Mengawali perbincangan kita, bagaimana pandangan Pevindo gambaran secara umum industri pembiayaan mikro sampai sejauh ini? Untuk pembiayaan mikro, kami melihat untuk industri pembiayaan ini memiliki potensi untuk tumbuh meskipun di tengah pandemi COVID. Karena pertumbuhan di industri pembiayaan mikro ini didukung oleh fundamental pasar, yaitu besarnya populasi di Indonesia yang belum bankable. Jadi itu ada sekitar 75-77%. Kemudian profil debitur yang ditargetkan pada industri ini pun umumnya tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bunga, mengingat tenor yang pendek dan juga nilai pembiayaan yang relatif kecil. Dan juga kami melihat profil debitur di pembiayaan mikro ini lebih mengutamakan tersedianya akses untuk pembiayaan. Baik, kalau kita flashback di sepanjang tahun 2020 lalu, akibat pandemi COVID-19, bagaimana perkembangan pembiayaan mikro? Di awal pandemi, kami melihat untuk industri pembiayaan mikro ini memang ada perlambatan pertumbuhan. Karena salah satunya karena inisiatif PSBB yang membatasi mobilitas dan aktivitas masyarakat. Namun sejak kuartal 3 di 2020, penyaluran pembiayaan ini kami lihat sudah kembali pulih, walaupun pertumbuhan di sepanjang 2020 tidak tinggi di tahun sebelumnya. Dan karena profil debitur yang ditargetkan di industri ini umumnya membutuhkan pembiayaan untuk mendukung usahanya, yang secara mayoritas itu adalah kebutuhan dasar rumah tangga sehari-hari, kemudian usaha makanan dan minuman. Nah, untuk pertumbuhan di industri mikro sepanjang 2020 ini lebih baik ya jika dibandingkan industri pembiayaan secara keseluruhan yang kontraksinya lebih dalam sepanjang 2020. Karena untuk industri pembiayaan ini didominasi oleh pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat yang kita tahu ya untuk demand-nya atau permintaannya ini juga menurun. Baik, dalam hal ini pembiayaan mikro bisa dikatakan tidak terlalu terdampak pandemi COVID-19, Ibu Putri? Kalau untuk industri pembiayaan mikro memang di awal itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya terdampak COVID, terdampak pandemi, namun untuk penyalurannya di mulai kuartal 3 itu sudah kembali pulih seperti itu. Oke, terdampak tapi tidak terlalu dalam dan waktunya tidak berlangsung lama begitu ya Ibu ya? Iya, betul. Baik, pembiayaan mikro tadi Anda katakan ini terus mengalami pertumbuhan begitu, terdampak di awal pandemi. Terkait juga resiko pengembalian seperti apa? Untuk
risiko pengembaliannya ini, memang kami melihat untuk industri pembiayaan mikro ini menghadapi tantangan ya, khususnya dalam pengelolaan kualitas aset. Jadi kalau kami cermati untuk kualitas aset dari pembiayaan mikro ini memang lebih lemah jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan pada segmen lain. Nah, kenapa profil kualitas aset dari industri pembiayaan mikro ini lebih lemah? Ini karena profil risiko debitur yang lebih tinggi dan ini lebih sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Nah, perlambatan pertumbuhan pembiayaan ini juga mempengaruhi kenaikan pembiayaan bermasalah di segmen pembiayaan mikro. Dan untuk pembiayaan mikro ini kami lihat ada tantangan juga dari sisi pendanaan karena umumnya dari sisi perbankan ini lebih selektif dalam penyaluran pembiayaan dan juga investor pun lebih selektif ya dalam penempatan. Karena untuk fleksibilitas keuangan ini penting untuk mendukung kinerja industri pembiayaan mikro itu sendiri. Baik, tadi pun juga Anda sempat singgung dari sisi perbankan juga menawarkan jasa yang sama untuk kredit mikro begitu. Bagaimana Pepindo melihat dari sisi peta persaingan sampai sejauh ini? Ya, memang salah satu distribusi kredit perbankan adalah ke segmen mikro. Namun yang kami lihat ini memang terdapat perbedaan segmen antara profil debitur yang ditargetkan oleh perbankan dan juga oleh perusahaan pembiayaan mikro. Profil debitur yang ditargetkan oleh perusahaan pembiayaan ini adalah debitur yang belum bankable atau belum memenuhi persyaratan di perbankan. Kemudian dari sisi pembiayaan, nilai maksimal pembiayaan mikro yang ditawarkan oleh perbankan ini umumnya lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan. Iya. Ya. Artinya ini kalau perbankan mikro, tapi kalau industri pembiayaan lebih ke ultra mikro. Iya, jadi ada asumsi seperti itu tidak, Ibu Putri? Iya, jadi untuk nilai pembiayaannya, jadi untuk pembiayaan mikro yang disalurkan oleh perbankan ini, besar pembiayaannya itu lebih besar. Jadi untuk rentang fasilitasnya itu antara 50 sampai 500 juta gitu ya. Nah, kalau yang pembiayaan mikro disalurkan oleh perusahaan pembiayaan, ini rata-rata kisaran 50 juta. Nah, kemudian untuk pembiayaan ultramikro sendiri, ini pembiayaan yang menyasar pelaku usaha mikro yang berada di lapisan terbawah. Jadi untuk fasilitas pembiayaan ultramikro ini, besarannya maksimal hanya 10 juta rupiah per debitur dan hanya bisa disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank. Perbankan belum menyentuh kepada segmen ini, Ibu Putri? Iya. Baik, apakah Anda melihat perbankan juga lebih mempertimbangkan dari sisi profil risiko, Bu? Dari jumlah aset tadi, jumlah dana yang dimiliki, kemudian juga persyaratan dari perbankan ini lebih banyak jika dibandingkan dengan persyaratan yang ada dari pembiayaan mikro? Ya, jadi memang untuk pembiayaan yang dipasar oleh perusahaan pembiayaan ini kan belum memenuhi persyaratan di perbankan. Jadi belum bisa disalurkan oleh perbankan ini sendiri. Nah, kalau untuk perbankan ini komposisi mikronya itu banyak yang terkait kredit usaha rakyat. Nah, jadi ada subsidi bunga dari pemerintah. Nah, kemudian pola pembiayaan mikro yang sedang berkembang ini adalah pembiayaan per kelompok atau per komunitas, dan kedepannya ini bank juga akan mengarah ke sana, tapi belum terlalu banyak. Baik, menarik Ibu Putri, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah berencana membentuk holding ultra mikro, di mana BBRI akan menjadi salah satu lead holding dalam hal ini. Nanti kita akan coba bahas bagaimana dari perbankan yang mulai menyentuh kepada segmen ultra mikro. Nanti kita akan lanjutkan, Ibu Putri, dan pemirsa tetap bersama kami. Marka Review akan segera kembali sesaat lagi.